Skema pembagian keuntungan PT Freeport Indonesia, PT FI, kembali menjadi sorotan publik. Pada 2024, perusahaan tambang tersebut mencatatkan laba sekitar 67 triliun rupiah dari aktivitas pertambangan emas dan mineral lainnya di Papua. Namun, bagian keuntungan yang diterima pemerintah pusat dan daerah dilaporkan sebesar 7,73 triliun rupiah. Angka tersebut memicu pertanyaan dari sejumlah ekonom, mengingat Indonesia saat ini memiliki 51% saham di PT FI. Dengan kepemilikan mayoritas tersebut, sebagian kalangan menilai porsi keuntungan yang diterima negara belum sebanding dengan laba perusahaan. Pakar Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada, UGM, Fahmi Radi, menilai perbedaan antara laba perusahaan dan bagian yang diterima pemerintah perlu dicermati secara serius. Ia menyebut, jika benar Indonesia sebagai pemegang saham mayoritas hanya memperoleh sekitar 7 triliun rupiah dari total laba 67 triliun rupiah, maka hal tersebut patut dipertanyakan. Kalau benar Indonesia yang menggenggam saham 51% di Freeport, hanya dapat bagian keuntungan 7 triliun rupiah saja, itu manipulasi. Sudah sangat keterlaluan merugikan Indonesia, ujar Fahmi saat berbincang dengan inilah.com di Jakarta, Sabtu, 27 Desember 2025. Fahmi yang pernah menjadi anggota tim reformasi tata kelola migas di bawah kepemimpinan almarhum Faisal Basri menilai, dugaan adanya ketidakwajaran dalam pembagian keuntungan sangat terbuka. Menurut dia, posisi Freeport sebagai pemegang saham pengendali memungkinkan adanya pengaturan tertentu dalam skema pembagian laba. Untuk itu, Fahmi mendorong pemerintahan Presiden Prabowo Subianto agar berani mengambil langkah tegas. Salah satu opsi yang disebutkannya adalah dengan meninjau kembali status Freeport sebagai pemegang saham pengendali. Indikasi manipulasi tersebut dimungkinkan dilakukan Freeport karena pihak Freeport pemegang saham pengendali. Pemerintahan Prabowo harus bisa menghentikan dugaan manipulasi tersebut dengan cara membatalkan Freeport sebagai pemegang saham pengendali, kata Fahmi. Sebelumnya, kritik serupa juga disampaikan oleh ekonom dari Pergerakan Kedaulatan Rakyat, PKR, Gede Sandra. Ia menilai terdapat keganjilan dalam sistem bagi hasil antara PT FI dan pemerintah, baik pusat maupun daerah. Menurut Gede, pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo, Indonesia telah menguasai 51% saham PT FI. Saat itu, pemerintah bahkan menyebut sekitar 70% penghasilan Freeport akan mengalir ke kas negara. Namun ada yang aneh. Pada 2024, misalnya, saya catat profit Freeport mencapai 67 triliun rupiah. Tapi bagian pemerintah baik pusat dan daerah, cuma 7,73 triliun rupiah saja. Kurang dari 11,5%, ujar Gede, dikutip Kamis, 25 Desember 2025. Gede menilai, sebagai pemilik saham mayoritas, pemerintah Indonesia seharusnya memperoleh bagian keuntungan yang jauh lebih besar. Ia menyebut, secara matematis, porsi keuntungan pemerintah seharusnya mendekati 34 triliun rupiah. Sebagai pemilik 51% saham, pemerintah Indonesia seharusnya kebagian minimal 34 triliun rupiah, bukan hanya 7,73 triliun rupiah yang dibagikan ke pemerintah pusat 3,1 triliun rupiah dan pemerintah daerah 4,63 triliun rupiah, kata Gede. Ia menambahkan, apabila porsi keuntungan tersebut dapat diterima secara optimal, dampaknya akan sangat signifikan bagi pembangunan, khususnya di Papua. Dengan jumlah penduduk sekitar 2 hingga 3 juta jiwa, sebagian dana tersebut dinilai dapat dialokasikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Seandainya dapat 34 triliun rupiah, mantap sekali. Separuhnya bisa dialokasikan untuk memakmurkan Papua, ujarnya. Oleh karena itu, Gede mendorong pemerintahan Prabowo Subianto untuk meninjau ulang komposisi sistem bagi hasil dengan PT FI. Menurut dia, pengelolaan sumber daya alam harus benar-benar diarahkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Siapapun pengelolanya, cuan terbesar dari tambang Freeport harus untuk rakyat Papua, imbuh Gede. Di sisi lain, PT FI menyatakan telah menjalankan kewajibannya secara transparan dan akuntabel. Presiden Direktur PT FI Tony Wenas menjelaskan, perusahaan telah menyetorkan sekitar 7,73 triliun rupiah sebagai bagian keuntungan bersih untuk pemerintah pusat dan daerah pada 2024. Perusahaan senantiasa transparan dan akuntabel dalam menjalankan kewajibannya. Pembayaran bagian daerah dari keuntungan bersih merupakan bukti nyata komitmen perusahaan dalam berkontribusi pada pembangunan ekonomi daerah, ujar Tony Wenas, Rabu, 23 April 2025. Ia merinci, dari total 7,73 triliun rupiah tersebut, pemerintah pusat menerima sekitar 3,1 triliun rupiah, sementara pemerintah daerah memperoleh 4,63 triliun rupiah. Dana untuk daerah tersebut dibagi ke pemerintah Provinsi Papua Tengah, Kabupaten Mimika sebagai daerah penghasil, serta kabupaten lain di Provinsi Papua Tengah.
Pemprov Papua Tengah menerima sekitar 1,16 triliun rupiah, sedangkan Pemka Mimika memperoleh sekitar 1,92 triliun rupiah. Adapun 7 kabupaten lain di Papua Tengah, Nabire, Paniai, Puncak, Puncak Jaya, Dogiai, Deyai, dan Intan Jaya, masing-masing menerima sekitar 221,2 miliar rupiah, dengan total mencapai 1,55 triliun rupiah. Tony juga menyampaikan, secara keseluruhan, penerimaan negara dari PT FI pada 2024, yang meliputi pajak, royalti, dividen, dan pungutan lainnya, mencapai lebih dari 4,6 miliar dolar AS atau setara sekitar 79 triliun rupiah. Angka tersebut sudah termasuk kontribusi ke daerah yang mencapai lebih dari 11,5 triliun rupiah. Perbedaan pandangan antara ekonom dan pihak perusahaan ini menunjukkan bahwa isu pembagian keuntungan Freeport masih menjadi perhatian publik. Kedepan, transparansi dan evaluasi kebijakan dinilai menjadi kunci untuk memastikan pengelolaan sumber daya alam benar-benar memberikan manfaat optimal bagi negara dan masyarakat, khususnya di Papua.